Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Haja Debibi Nabilatul Fauziah LCMA selaku dosen pengampu studi hadis. Yang saya hormati teman-teman kelas saya dan para penonton. Baik, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amsia, saya dari kelas 1C Pendidikan Agama Islam dengan nomor NPM 2110631110085. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah serta sejarah perkembangannya. Baik, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu ilmu hadis. Ilmu hadis adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawinya dan yang diriwayatkannya, seperti itu. Nah, setelah itu ilmu hadis ini terbagi menjadi dua, apa saja? Itu yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu, tapi dengan singkat saja. Apa itu ilmu hadis riwayah? Hadis riwayah adalah hadis yang mempelajari tentang perlakuan Nabi, perkataan Nabi, batasan-batasan Nabi, periwayatan-periwayatan Nabi, ketelitian segala redaksinya, tabiatnya, dan semuanya itu tentang Nabi. Dan hadis riwayah itu ialah membahas satu objek saja, yaitu Nabi, diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, seperti itu. Tetapi di hadis riwayah ini itu kita tidak tahu hadis ini tuh sahih apa doifnya, karena di hadis riwayah itu belum ditentukan hadis yang sahih yang mana, hadis yang doif yang mana. Jadi sini tuh kita belum tahu itu di hadis riwayah itu tuh yang mana hadis yang doif dan yang mana yang hadis yang sahih, seperti itu. Nah, setelah itu saya juga akan menjelaskan tentang ilmu hadis diroyah. Apa sih ilmu hadis diroyah itu? Ilmu hadis diroyah itu ialah ilmu yang mempelajari tentang hakikat-hakikat periwayatannya, syarat-syarat periwayatannya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka seperti apa. Seperti perawi itu tuh suka bohong apa enggak, ngomongnya kasar apa enggak, ya seperti itu pada intinya. Terus macam-macam periwayatannya, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya, seperti itu. Nah, jadi lebih singkatnya itu ilmu hadis diroyah ini tuh menjelaskan dan mempelajari tentang objek pembahasannya, setelah itu penelitian sanad dan matanya, dan kualitas hadisnya gitu. Hadisnya itu tolak apa enggak, ditolak apa diterima, seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya tentang penjelasan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Tapi dalam 2 periode saja. Saya akan menjelaskan tentang periode Nabi dan periode sahabat saja. Saya akan mulai dari periode Nabi terlebih dahulu. Di sini dalam masa Nabi itu sejarah perkembangan hadis riwayah itu ialah larangan menulis hadis khawatir bercampur dengan Al-Quran. Nah, Nabi itu melarang untuk menulis hadis. Karena apa? Karena takut gitu. Takutnya tuh bercampur dengan tulisan Al-Quran sendiri itu. Nah, terus larangan dan kebolehan menulis hadis itu tuh kondisional gitu. Soalnya tuh Nabi itu boleh, ada bolehnya beliau itu menuliskan hadis, itu ada bolehnya beliau itu tidak dibolehkan hadisnya tuh ditulis itu loh. Jadi itu bersifat kondisional saja. Tetapi para sahabat juga itu memiliki catatan pribadi tentang koleksi hadis itu sendiri gitu. Jadi para sahabat itu memiliki catatan atau koleksi hadis pribadi itu sendiri. Nah, terus periode Nabi dalam ilmu hadis diroyah itu apa? Nah, telah ada dasar-dasar ilmu hadis, yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 6 dan surat Al-Baqarah ayat 282.
Di sini saya akan membacakan arti dari surat Al-Hujurat ayat 6 saja. Nah, apa itu artinya? Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan satu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, seperti itu. Nah, terus saya juga di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu hadis riwayat dan diroyah dalam periode sahabat. Nah, di sini saya akan mulai dari hadis riwayat terlebih dahulu. Pada masa sahabat itu, hadis riwayat ini itu disebut dengan masa pembatasan periwayatan taklilar riwayah dan dengan memasyarakatkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis akibat maraknya hadis palsu akibat konflik politiknya itu. Nah, terus hadis riwayah. Nah, terus dalam masa periode sahabat di hadis riwayah, di hadis diroyah ini. Nah, di hadis diroyah ini pada masa sahabat itu timbul secara lisan gitu. Nah, terus periwayatannya itu harus disertai dengan saksi. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Saya memohon maaf jika ada kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.